mau kali ini itu menelisik sejarah dan budaya Yogyakarta. Dan salah satu kota yang kental dengan kebudayaannya sampai sekarang adalah Jogja. Untuk secara garis besar kita mengambil tiga rubrikasi dari Lestari sendiri, Food, Calling, dan Pemilu. Jadi kenapa kita memilih situ? Karena sisi sejarahnya, sisi perkembangan agamanya yang di situ dulu berpusat di daerah Yogyakarta. Kalau dari segi tema, kami kalau misalnya di Candi Borobudur, kami lebih mengangkat tentang relief kisah-kisahnya itu seperti di masa lalu itu seperti apa. Borobudur itu merupakan suatu tempat yang mempunyai nilai sejarah yang lebih menurut saya, karena itu juga ditetapkan oleh UNESCO sebagai keajaiban dunia. Relief yang sudah ada sejak zaman dahulu itu menceritakan tentang filosofi bagaimana cara bertanam, terus cara itu membangun rumah dalam kayak semacam gubuk itu. Tiap tingkatan itu berbeda patungnya. Tangan dewa itu berbeda arti, kayak di tingkatan dasar itu mempunyai arti kelahiran, terus tingkatan kedua itu remaja, sampai tingkatan terakhir itu kematian, yang menggambarkan itu sisi humanistik seorang manusia di situ. Di Malioboro itu yang saya dapat, kebetulan di Malioboro lagi ada revitalisasi perbaikan jalan gitu. Jadi yang kita dapat, pemerintah kota Yogyakarta ini sangat berusaha memperbaiki fasilitas untuk menarik wisatawan untuk datang ke Yogyakarta. Untuk ada perbaikan. Tapi sisi negatifnya, ketika ada perbaikan itu, para pengunjung yang datang tuh jadi kesulitan untuk parkir gitu. Nah, jadi kan kebanyakan dari luar kota ya, mereka pasti bawa kendaraan yang besar. Ketika ada perbaikan, mereka harus parkir dengan jarak yang lebih jauh dari Malioboro. Di situ kesulitannya. Bagi yang sering ke sana juga pastinya sudah pasti paham. Di sana itu seperti sampah-sampah yang berserakan dan lain-lain. Itu artinya apa? Itu artinya kesadaran menjaga lingkungan bagi masyarakat sana, baik itu pengunjung ataupun warga yang domisilinya di sana itu masih kurang. Jadi kalau misalkan yang di Museum Value di sini, uniknya adalah ketika kita bayar dengan tiket yang murah, tapi fasilitas di sana tuh bagus, bersih, ruangannya juga ber-AC. Jadi para pengunjung tuh bisa nyaman kalau misalkan ke sana, terus banyak nilai-nilai sejarah yang bisa kita pelajari. Sebenarnya kalau museumnya sih, kalau di dalam museumnya tuh lebih kayak Jogja waktu zaman penjajahan ya, maksudnya menuju kemerdekaan. Kan di sana kan juga dijelasin masalah kemuhammadiyaan juga, terus kan ada pertemuan-pertemuan ya kayak ya apa aja aja di Jogja yang pernah dialami Jogja waktu mereka dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Jepang. Di sana tuh dioramanya lengkap gitu. Jadi beberapa keluhan yang sering didengar dari para pengunjung, yang pertama itu kemacetan jalan, yang kedua itu terkait kantong parkir yang tidak memadai. Ketika ada seorang pria duduk di sana, dia tuh ingin kalau di Museum Peradaban itu lebih promosinya lebih ditingkatkan lagi katanya. Jadi supaya menarik perhatian masyarakat yang katanya museum itu mulai tertinggal. Terutama masalah budaya, itu kan keraton kental banget, dan menurut saya tuh keraton itu tempat yang holy, tempat yang suci kayak gitu. Kita bisa lihat di mana budaya, adat, kesenian itu benar-benar dibudayakan, dijaga sedemikian rupa. Di sana itu dari alat, pusaka, gamelan, sampai kesenian pun tetap ada. Baju dari petugas, toget, abdi dalam, dan benar-benar mereka tuh pakai busana yang Jawa banget. Seolah-olah kita masuk ke keraton itu kita berada di Jawa tahun beberapa puluh tahun yang lalu gitu, dan itu benar-benar kerasa kental banget kita berada di zaman itu. Kemarin sempat liputan juga banyak apa aja sih acara-acara adat yang biasanya dilaksanakan di Museum Kauman. Lebih tepatnya mungkin di depannya ya, karena kan dekat dengan alun utara. Itu mereka biasanya menjelang Maulid Nabi akan melakukan upacara adat sekaten gitu.
Malio Jogja itu suatu koran yang mungkin sudah lebih senior dari Bestari tentunya, lebih profesional yang diatur sama orang-orang yang sudah memiliki pengalaman di bidangnya masing-masing. Yang kita dapat, tentu saja kita dapat selain pengalaman kita dapat evaluasi ya. Jadi kita banyak dikritik, terutama dari segi manajemen. Kok online-nya gimana? Kok nggak ada online-nya? Terus kemudian iklannya juga gimana? Terus dari segi tampilannya, dari grafisnya juga masih kurang. Yang perlu saya garis bawahi dari hunting besar kita, terlebih dari kunjungan kita ke Harjo itu, saya sebagai redaktur pelaksana masih ingin dan bermimpi dan melakukan perkembangan secara signifikan di Bestari, khususnya menghidupkan kembali portal berita Bestari yang sempat tertidur lama seperti Sang Garuda Timnas Indonesia. Seru pasti ya. Kita awalnya kita kebingungan cari tempat mandi juga pas waktu hari pertama kita datang ke sana. Tapi setelah itu kita alurnya berjalan begitu saja dengan jarak tempuh jalan dari Malioboro ke Keraton itu kan amat sangat jauh. Kita jalan ke Malioboro sampai akhirnya yang paling aku ingat dari Hubes ini pasti pulang-pulang kaki kita bengkak semua. Itu apa ya, setelah UTS itu berharga banget, kayak semacam liburan sambil meliput juga, sambil belajar juga, tapi secara keseluruhan saya enjoy banget sama Hubes ini. Merasa seneng banget bisa jalan-jalan bareng, seru-seru bareng sama anak-anak. Secara keseluruhan mereka sebenarnya ingin menambah waktu untuk liburan. Karena bagaimanapun juga kota Jogja itu memiliki magnet tersendiri untuk seseorang pengen selalu datang lagi berkunjung dan dia jalan-jalan sebentar gitu. Dalam Tresno Bestari. Dalam Tresno Bestari. Dalam Tresno Bestari.